Halo teman-teman, selamat datang di channel konten film. Di kesempatan kali ini saya akan membahas alur cerita sebuah film bertema zombie berjudul The Walking Dead, lebih tepatnya lanjutan dari video sebelumnya, dengan melanjutkan episode 13 sampai 16 di season keempat yang pastinya akan sangat seru, mengingat di video kemarin kita sudah menyaksikan tayangan yang cukup menegangkan. Buat kalian yang baru bergabung, alangkah baiknya menonton terlebih dahulu di episode pembuka agar kalian lebih bisa menikmati tentang keseruan di film ini. Jadi, tanpa berlama-lama, mari kita mulai ke ceritanya dan selamat menonton. Cerita berlanjut dengan memperlihatkan tayangan masa lalu Bob yang sebelum bertemu dengan kelompok Rick, di mana Bob tampak hidup di luar hutan dengan sendirian karena semua kelompoknya tak ada yang selamat. Namun saat ia tengah berjalan, tiba-tiba ia bertemu dengan Daryl dan Glenn. Bob lantas menanyakan apakah mereka berdua mempunyai camp. Mendengar hal itu, Daryl mulai mengajukan 3 pertanyaan yang harus dijawab oleh Bob guna memastikan Bob layak dibantu oleh mereka. Alhasil setelah Bob menjawab semua pertanyaan tersebut, pada akhirnya Bob pun diperbolehkan ikut bersama dengan Daryl dan Glenn ke area camp. Lalu scene pun kembali berpindah dengan melanjutkan perjuangan Sasha, Maggie, dan Bob yang berusaha mencari keberadaan Glenn. Namun mereka yang terlebih dahulu terkepung oleh para zombie membuat mereka yang berusaha berhati-hati di tengah sebuah kabut yang sangat tebal yang membatasi penglihatan mereka. Akan tetapi berkat kerjasama yang baik, mereka bertiga pun berhasil mengatasi para zombie tersebut tanpa terluka sedikit pun. Hasil setelah berhasil menghabisi para zombie, Sasha pun lalu berkata bahwa mereka tak bisa melanjutkan perjalanannya sebelum kabut itu menghilang. Mendengar hal itu, Bob pun menyetujui perkataan Sasha karena mereka juga harus menyusun rencana. Kemudian Maggie berusaha melihat petunjuk dari kompas yang ia miliki, namun sialnya kompas itu telah rusak. Dengan itu Bob mengatakan bahwa mereka tak membutuhkan kompas jika mereka akan tahu arah mata angin sesuai terbit dan terbenamnya matahari. Di sisi lain terlihat Daryl yang kini tengah berusaha mengajari Beth melakukan pelacakan, di mana mereka mengikuti jejak itu hingga menemukan satu zombie, serta Beth diajari cara memanah oleh Daryl. Namun tetapi akibat sebuah jebakan yang mengenai kaki Beth, melihat hal itu Daryl dengan cepat membunuh zombie tersebut. Setelah itu Daryl segera melepaskan jebakan yang mengenai kaki Beth. Sontak Daryl yang panik lantas berusaha memapah Beth, namun karena Beth merasa tidak tahan, seketika Daryl yang tidak tega lantas berusaha menggendong Beth menuju sebuah rumah. Saat mereka masuk ke dalam rumah itu untuk memeriksa keadaan kaki Beth, terlihat rumah itu tampak bersih, terawat, dan di sana pun mereka berdua menemukan beberapa zombie yang telah mati serta didandani. Lantas Beth dan Daryl yang bingung atas apa yang terjadi, namun berusaha tidak memperdulikan hal tersebut, di mana Daryl tanpa berlama-lama berusaha mengobati luka kaki Beth. Setelah Daryl mengobati luka Beth, pada akhirnya mereka berdua pun menuju dapur, namun ternyata di sana mereka menemukan banyak makanan yang bersih dan tak berdebu. Melihat hal itu pun seketika Daryl menduga bahwa makanan itu adalah persediaan seseorang, di mana orang itu baru saja menaruh makanan tersebut dan sengaja menyuplainya, maka mereka tak boleh menghabiskan apa yang ada, hingga demi keberlangsungan hidup mereka. Lalu kemudian Daryl berusaha memasang sebuah perangkap untuk mengetahui jika ada zombie yang hendak masuk. Alhasil setelah membereskan semua yang sekiranya mereka harus lakukan, ketika waktu menunjukkan malam terlihat Beth yang tengah bernyanyi dan memainkan piano. Tak lama kemudian kehadirannya disambangi oleh Daryl, yang mana Daryl dengan absurdnya seketika berusaha berbaring di sebuah peti mati dengan sesekali berkata jika ini adalah tempat tidur ternyaman yang pernah ia singgahi, sembari diiringi oleh lantunan nyanyian dari Beth yang begitu merdu. Singkatnya, ketika waktu menunjukkan pagi terlihat Beth yang digendong oleh Daryl untuk mengajaknya sarapan. Namun tak lama kemudian mereka mendengar suara pertanda yang telah dipasang oleh Daryl berbunyi. Seketika Daryl yang berhati-hati nyatanya saat pintu dibuka, ternyata itu adalah seekor anjing. Lalu saat Daryl akan menyentuh anjing itu, tahayal membuat anjing tersebut melarikan diri karena panik. Lalu kemudian scene pun berpindah kepada Maggie dan Sasha yang menemukan sebuah papan pemberitahuan yang bertuliskan suatu tempat singgah bernama Terminus, membuat Bob teringat dengan siaran radio yang ia dengar saat Bob akan pergi mencari obat, yang dimana kata-katanya itu sama dengan tulisan papan tersebut. Dengan itu lalu Maggie begitu yakin bahwa jika Glenn melihat papan tersebut membuatnya berpikir jika Glenn pasti ada di sana. Maka dari itu Maggie pun berusaha pergi mencari Glenn ke area sana, namun Sasha yang berusaha melarang, dengan terpaksa kembali mengikuti kemauan Maggie karena tidak tega membiarkan Maggie berjalan seorang diri. Hingga setelah melalui perjalanan yang cukup panjang guna mencari Glenn, memperlihatkan Sasha dan Bob yang tengah beristirahat, sementara Maggie tengah pergi untuk mencari kayu bakar. Lalu di sana Bob meminta Sasha untuk mengatakan alasan mengapa Sasha ingin berhenti mencari Glenn, di mana Sasha pun menjawab bahwa ia tak ingin di antara mereka ada yang tewas, yang kemungkinan jika menurut Sasha, Glenn telah mati dan pencarian ini hanya akan membahayakan mereka, ucapnya. Alhasil setelah melakukan perbincangan semalam, ketika waktu menunjukkan pagi, Sasha yang terbangun dari tidur seketika melihat Bob yang tengah membaca pesan yang ditinggalkan oleh Maggie. Setelah itu Bob tanpa berlama-lama lantas berusaha mengajak Sasha untuk menyusul Maggie, di mana Maggie yang telah meninggalkan Bob dan Sasha kini berusaha berjalan menuju Terminus dan berusaha melumpuhkan satu zombie
yang berusaha mendatanginya. Nyatanya tak jauh dari keberadaan Maggie, Sasha, dan Bob yang terus saja mengejar, tampak berselisih cukup dekat ketika mereka melihat sebuah pesan yang ditinggalkan oleh Maggie menggunakan darah zombie yang telah ia bunuh tadi. Lalu scene pun berpindah kepada Beth dan Daryl yang tengah berbincang di meja makan, mensyukuri apa yang mereka dapatkan di tengah malam. Namun tiba-tiba saja jebakan pun kembali berbunyi, di mana Daryl yang optimis jika itu anjing yang kemarin dengan sembrononya tanpa berhati-hati dengan cepat membuka pintu itu, yang ternyata di sana sudah terdapat sekumpulan para zombie. Lalu kemudian Daryl meminta Beth untuk segera lari dari sana lewat jendela, sementara ia akan mengurus para zombie terlebih dahulu. Daryl yang seketika berjibaku melawan para zombie yang cukup begitu menguras tenaganya. Alhasil setelah memiliki celah dan Daryl segera keluar dari rumah tersebut, namun di luar sana ia tak menemukan Beth, yang mana ia hanya menemukan tas miliknya dengan disertai sebuah mobil yang melaju, di mana Daryl yang menduga bahwa Beth telah dibawa ke dalam mobil tersebut. Sontak melihat hal itu pun Daryl lantas segera berlari mengejar mobil itu, di mana Daryl yang terus mengejar seketika berada di titik lelah dan juga bingung ketika sampai di sebuah pertigaan karena tak tahu ke arah manakah mobil itu pergi. Kemudian Daryl pun terduduk di tengah jalan sambil merenung mempertanyakan kenyataan pahit ini atas kehilangan dari Beth. Namun setelah beberapa waktu merenung, tiba-tiba seseorang datang berjalan mendekati Daryl, di mana sekelompok orang yang mengolok Daryl dengan mengepungnya sambil menodongkan senjata membuat Daryl yang dirundung emosi langsung mengajar salah satu pria tersebut. Namun tetapi pria itu tertawa dan mengatakan jika Daryl menembaknya, maka mereka pun akan menembak Daryl. Di mana maksud dari pria itu menghampiri Daryl adalah untuk mengajak dirinya bergabung bersama kelompok mereka, di mana salah satu dari pria itu bernama Joe. Lalu scene pun beralih di mana Sasha yang melihat sebuah gedung, lalu Sasha mengajak Bob untuk ke gedung guna memulai kehidupan baru di sana. Akan tetapi Bob yang khawatir kepada Maggie seketika membuatnya harus berpisah dengan Sasha karena berbeda tujuan. Jika Bob tetap teguh ingin membantu Maggie dalam pencarian Glenn, lantas setelah itu Sasha pun segera masuk ke dalam gedung tersebut dan menuju lantai atas. Di sini Sasha pun berusaha menguatkan dirinya karena sekarang ia tinggal sendirian. Saat Sasha tengah melihat keluar jendela, tiba-tiba ia melihat sesuatu yang aneh. Saat Sasha menyentuh kaca jendela itu pun terjatuh. Kemudian Sasha terkejut ketika melihat Maggie yang tertidur di antara mayat zombie karena suara jendela itu membuat para zombie berdatangan. Lalu Sasha dengan cepat langsung turun untuk menolong Maggie dan pada akhirnya mereka berdua pun berhasil mengalahkan para zombie-zombie tersebut dengan begitu mudah. Setelah itu Maggie menanyakan keberadaan Bob kepada Sasha. Lalu Sasha menjawab bahwa Bob nyatanya berusaha menyusul Maggie, dan Sasha pun bertanya kepada Maggie mengapa dirinya berada di tempat itu, di mana Maggie yang menyadari tidak bisa mencari Glenn seorang diri, memutuskan untuk menunggu Sasha dan Bob di area sini. Alhasil mendengar hal tersebut, berhubung perpisahan Sasha dan Bob belum cukup lama, setelah itu Sasha lalu mengajak Maggie untuk menyusul Bob, yang mana setelah beberapa waktu menyusul membuat mereka pun kembali dipertemukan dan hendak melanjutkan perjalanan bersama ke terminus, sesuai keinginan Maggie yang hendak mencari Glenn. Di sisi lain, ketika waktu menunjukkan malam, terlihat Carol dan Lizzie yang berjaga, sementara Tyrese dan Micah yang telah tertidur. Lalu Carol menyuruh Lizzie untuk segera beristirahat. Namun ketika itu juga mereka mendengar Tyrese yang mengigau karena mengalami semacam demam. Alhasil keesokan harinya membuat Carol yang berusaha mengobati luka Tyrese dengan sebuah getah pohon untuk mencegah infeksi dan menurunkan demamnya. Lalu Tyrese seketika membicarakan Lizzie yang menurut Tyrese jika Lizzie adalah anak yang tangguh. Namun Carol yang mendengar seketika tidak membenarkan hal itu karena Lizzie menganggap para zombie masihlah manusia. Lalu Tyrese pun menanyakan apakah Micah begitu. Carol pun menjawab bahwa Micah lebih buruk karena dia tak memiliki keberanian. Setelah lekas mengobati luka, mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya menuju terminus. Saat di tengah perjalanan mereka melihat sekumpulan zombie, namun di sana Lizzie malah melambaikan tangannya pada para zombie tersebut. Metal itu Carol langsung menegurnya untuk terus fokus berjalan. Kemudian Carol berkata pada Tyrese bahwa ia mencium bau kebakaran dan Tyrese pun menciumnya. Lalu Carol meminta Tyrese untuk beristirahat, sementara Carol dan Micah akan mencari air. Ketika mereka tengah menunggu Carol dan Micah, Tyrese yang kini melihat satu zombie mendekat. Hingga ketika Tyrese hendak membunuh zombie tersebut, seketika Lizzie menghampirinya dan mengatakan bahwa Tyrese tak harus membunuh zombie tersebut karena ia tidak bisa berbuat apa-apa. Membuat Tyrese pun seketika mengikuti saran dari Lizzie. Di sisi lain, Micah yang mulai bertanya mengapa Carol mengajaknya, karena Carol bisa saja membawa Lizzie yang lebih kuat dibanding dirinya. Kemudian Carol menjawab bahwa ia ingin berbicara padanya karena Carol ingin Micah tegar dan pemberani. Jika Micah hanya bisa berlari ketika melihat zombie, itu akan sangat membahayakan. Di mana cepat atau lambat, Micah harus melakukannya, jika tidak maka Micah akan mati. Hingga di tengah itu, Micah dan Carol pun melihat sesuatu. Di mana saat itu juga Micah dan Carol berusaha mengajak Tyrese dan Lizzie menuju sebuah rumah yang Micah temukan tadi. Melihat lokasi begitu strategis, lalu Carol mengatakan bahwa mereka bisa tinggal di rumah tersebut sementara waktu, karena di sana terdapat sumur air yang bisa mencukupi mereka, serta di sana juga memiliki pagar pelindung dari zombie. Setelah itu tanpa berlama-lama kembali,
Therese dan Carol pun masuk ke dalam rumah tersebut untuk memeriksa keadaan sekitar rumah, sementara Mika, Lizzie, serta Judy tetap berada di luar. Kemudian Mika berkata pada sang kakak bahwa Carol dan Therese akan baik-baik saja. Namun dia salah paham yang dimana nyatanya yang dikhawatirkan Lizzie adalah keberadaan zombie yang berada di dalam rumah tersebut. Mendengar hal itu, Mika menyuruh Lizzie untuk berhenti dan mengatakan bahwa zombie-zombie itu bukanlah manusia dan mereka juga telah mati. Namun tiba-tiba keluarlah zombie dari rumah tersebut yang membuat Lizzie pun berteriak pada Mika untuk tak menembakinya. Namun Mika tetap menembak zombie tersebut dan pada akhirnya Mika berhasil membunuh zombie tadi. Sontak mendengar suara kegaduhan itu, Therese dan Carol pun seketika datang dan turut bersyukur ketika keadaan mereka baik-baik saja. Malam hari pun tiba, di mana Carol yang berusaha mengolah kacang-kacangan bersama dengan Lizzie. Kemudian Mika pun datang dengan membawa boneka yang ia temukan. Lalu Therese pun datang dan berkata bahwa ia belum terbiasa berada di ruangan keluarga setelah kiamat zombie ini. Kemudian Mika menyuruh Therese untuk bersantai dengan mengatakan jika mereka harus menetap di rumah ini. Keesokan harinya terlihat Carol yang sedang memanaskan air. Tiba-tiba ia merasa terkejut saat melihat Lizzie yang tengah bermain-main bersama satu zombie. Dengan itu kemudian Carol pun segera berlari mendatangi mereka dan segera membunuh zombie tersebut. Setelah itu kemudian Carol dan Lizzie pun berdebat, di mana Carol yang berusaha menjelaskan terkait Lizzie yang salah menilai zombie, yang mana zombie itu akan membunuh Lizzie, namun Lizzie menjawab bahwa zombie itu hanya sedang bermain bersamanya. Membuat Lizzie yang marah semarah-marahnya kepada Carol, nyatanya diperhatikan oleh Therese yang melihat dirinya dari arah jendela. Alhasil berkat kejadian tadi, setelah itu Carol yang tidak paham kepada Lizzie pun seketika mengajak Mika untuk pergi berburu rusa. Namun ketika mereka sudah melihat apa yang mereka cari, Carol menyuruh Mika untuk menembak rusa tersebut. Nyatanya Mika yang berusaha mencoba. Setelah itu ia mengatakan bahwa ia tak bisa melakukan hal tersebut, membuat rusa itu kini pergi. Setelah merasa bingung kepada Mika dan Lizzie yang salah mengartikan situasi ini, lalu Carol berusaha bertanya kepada Therese apa ia terlalu keras kepada Lizzie dan Mika, di mana yang satu tak bisa membunuh zombie, sementara yang satunya tak bisa membunuh orang. Lalu Carol mengatakan bahwa anak itu harus bisa melakukannya sebelum mereka pergi ke terminus. Namun tetapi Therese menjawab bahwa mereka tak harus pergi ke sana, dan ia pun memikirkan ucapan dari Mika jika mereka bisa hidup tinggal di sini dengan apa yang mereka punya saat ini, mereka pun akan cukup untuk bertahan hidup. Hingga di tengah Carol dan Therese pergi, kemudian di sana pun Mika melihat Lizzie pergi dengan membawa sesuatu. Dengan cepat di sana pun Mika segera berlari untuk mengejar sang kakak, yang mana ternyata Lizzie dengan sengaja memberikan makanan pada zombie yang tadi Therese akan bunuh. Kemudian Mika muncul dan memberikan pengertian bahwa para zombie itu ingin membunuhnya, namun tetapi lagi-lagi Lizzie yang berbeda pandangan dalam menilai zombie seketika menjawab bahwa zombie itu hanya ingin ia ikut berubah seperti dirinya, di mana ketika Lizzie hendak mengacungkan lengannya agar bisa digigit zombie. Namun tak lama kemudian, sekumpulan zombie lain pun tiba-tiba berdatangan. Sontak Mika yang panik lantas langsung mengajak Lizzie untuk berlari, namun saat sedang berlari, tiba-tiba kaki Mika tersangkut saat dia akan melewati pagar. Akan tetapi beruntunglah Carol dan Therese yang melihat keberadaan mereka seketika berhasil menolong Mika, dan mereka pun mulai menembaki para zombie-zombie tersebut. Setelah berhasil membunuh para zombie itu secara bekerja sama, lalu Carol pun langsung memeluk Lizzie karena dia ikut menembaki para zombie, bahwa tindakannya itu kini benar, di mana Carol pun berharap bahwa pemikiran Lizzie pada zombie-zombie itu telah berubah. Alhasil, mengingat persediaan mereka terbatas, setelah itu Carol pun berusaha pergi kembali dengan Therese untuk berburu rusa. Di sini Carol mengatakan bahwa ia setuju dengan usulan Mika jika mereka tak akan pergi ke terminus karena mereka bisa tinggal di area sana. Kemudian, Therese bercerita bahwa ia sering memimpikan Karen dan David dan juga melihat orang asing yang sudah membunuh mereka. Mendengar hal itu Carol pun merasa sedih karena tidak bisa berkata terus terang jujur karena yang membunuh Karen dan David adalah dirinya. Menyadari pencarian tidak membuahkan hasil saat ini, lalu mereka yang memutuskan untuk kembali. Seketika mereka dikejutkan dengan melihat Lizzie yang terdiam dengan tangan yang dilumuri darah, disertai dengan sebuah pisau, di mana lebih terkejutnya lagi ketika mereka mengetahui bahwa Lizzie telah membunuh Mika, di mana pemahaman Lizzie yang menganggap zombie berbeda, seketika mengatakan pada mereka bahwa mereka tak perlu khawatir dan panik, karena Mika akan segera kembali karena tak melukai otak Mika. Sontak Carol yang ingin sekali berkata jika tindakannya itu salah, namun tak bisa melakukan hal itu ketika menyadari jika Lizzie memerlukan perhatian khusus untuk menyadarkannya. Dengan itu Carol pun berusaha membujuk Lizzie untuk memberikan pisaunya dan masuk ke dalam rumah. Lalu Lizzie menuruti perkataannya saat Carol berjanji bahwa ia akan mengikat Mika agar Mika tak bisa pergi kemanapun, membuat Carol yang menahan amarah pun seketika tangisnya pecah. Setelah perginya Lizzie akan kehilangan Mika akibat ketidakpahaman Lizzie. Alhasil setelah kejadian itu Therese mengatakan bahwa Lizzie sudah berada di kamarnya dan ia juga memastikan bahwa Lizzie tak memegang senjata. Merasa Lizzie sekarang berbahaya, lalu Therese bertanya apa yang harus mereka perbuat sekarang.
Di sini Carol tak bisa membiarkan Lizzie dan Judy tinggal bersama, serta Lizzie juga tak bisa berada di sekitar orang-orang karena pemahamannya yang tidak masuk ke dalam nalar. Dimana setelah berunding dan memikirkan hal baik yang harus mereka lakukan, setelah itu Carol mengajak Lizzie untuk pergi untuk mencari bunga. Di sana pun Tyrese turut memperhatikan mereka di area jendela. Menyadari jika Carol marah kepadanya, saat itu juga Lizzie meminta maaf kepada Carol, namun tanpa sepengetahuan Lizzie. Dengan itu Carol yang sebenarnya tidak tega namun harus segera mengeluarkan pistol dan menembak Lizzie hingga tewas, membuat Carol yang menaruh sayang bak anaknya sendiri kepada Lizzie begitu emosi meluapkan semuanya dengan menangis ketika melihat kejadian ini. Ya, ketika hari berganti malam, di mana Carol di sini berusaha memberikan pistol pada Tyrese sambil menangis dan berhati-hati. Pada akhirnya Carol mengaku bahwa ialah yang telah membunuh Karen dan David karena ia harus menghentikan penyakit tersebut di area penjara saat itu. Lalu, Carol menyuruh Tyrese untuk melakukan apa yang ia lakukan. Meski di sana, Tyrese tak menyangka bahwa Carol lah dalang dari semua ini. Namun Tyrese yang sedikit marah masih bisa meredam itu semua dan berpikiran jernih jika semua itu telah terjadi dan Tyrese memaafkannya, membuat Carol pun menangis akan keikhlasan Tyrese dan seketika berterima kasih sambil berbicara jika mereka tak bisa tinggal di sini, membuat mereka pun seketika berkemas dan pergi setelah waktu menunjukkan pagi. Lalu scene pun beralih kepada Glenn dan kelompok yang berusaha mendatangi kelompok Terminus, di mana saat di tengah perjalanan Glenn menemukan pesan yang telah ditulis oleh Maggie, Bob, dan Saza. Metal itu Glenn merasa senang karena melihat tanda-tanda Maggie yang masih hidup, seketika membuat Glenn yang tadinya putus asa kembali bersemangat. Sementara di sisi lain terlihat kelompok Joe yang terbangun dari tidur karena mendengar zombie yang terkena perangkap mereka. Mereka yang berpikir jika Daryl pergi meninggalkan mereka, seketika diberikan penjelasan oleh salah satu dari mereka yang berpikir bahwa kemungkinan Daryl buang air kecil karena barang-barang miliknya terdapat di area mereka. Di mana nyatanya Daryl yang tengah berburu kelinci saat ia menembakkan panahnya itu, tiba-tiba ada panah lain yang menembak kelinci tersebut. Lalu Daryl mengatakan bahwa ia telah mencarinya itu sebelum matahari terbit. Namun salah satu pria kelompok yang sepertinya menunjukkan benci dari awal kepada Daryl, sontak ingin merampas hasil tangkapan Daryl hingga Daryl yang merasa kesal pun langsung mengeluarkan pistolnya. Namun di sini Joe datang untuk menangani mereka. Kemudian Joe menjelaskan bahwa kelompok mereka memiliki aturan di mana mereka harus berbicara klaim untuk menandakan wilayah pemburuan serta tempat tidur. Berhubung Daryl belum mengetahui aturan itu, pada akhirnya Joe bersikap adil dengan memotong kelinci itu menjadi dua, yang mana ternyata kelompok Joe adalah kelompok yang telah memasuki rumah tempat Rick, Carl, dan Mason tinggali. Sementara di sisi lain, Rick, Carl, dan Mason yang tengah berada di perjalanan menuju Terminus. Saat melihat ke belakang, Rick pun seketika tersenyum ketika melihat Mason dan Carl asik bermain, di mana Rick yang melihat Mason dan Carl bercanda tampak bahagia. Ketika sudah lama Rick tidak melihat anaknya tertawa sebahagia ini. Lalu scene pun kembali beralih kepada Glenn dan kelompok, di mana Abraham meminta waktu untuk beristirahat karena mereka sudah berjalan cukup jauh, dan ia pun punya misi untuk menjaga Eugene agar tetap hidup sampai ke Washington. Namun tiba-tiba di kala itu muncullah satu zombie dari atas menara tersebut. Abraham yang panik dan segera melindungi Eugene membuat Tara terdorong dan terjatuh. Lalu di sana Glenn memberikan penawaran di mana ia akan memberikan rompi anti peluru kepada Eugene asal mereka terus melanjutkan perjalanannya. Hingga pada akhirnya Abraham yang setuju karena dengan rompi itu Eugene bisa aman, seketika memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Di sisi lain, Joe dan kelompok yang tengah mencari perlindungan, begitupun Daryl yang mengikuti mereka untuk mencari perlindungan. Tak lama kemudian Joe pun menghentikan kelompoknya itu karena ia melihat sebuah tempat yang cocok untuk dijadikan tempat mereka bermalam, di mana mereka yang langsung memasuki tempat yang dimaksud, seketika berusaha mengklaim tempat-tempat untuk beristirahat masing-masing. Alhasil Daryl yang harus mengikuti aturan ini dan tidak mendapatkan tempat untuk beristirahat. Pada akhirnya Daryl yang mengalah memutuskan untuk beristirahat di lantai saja. Di sisi lain terlihat Glenn dan kelompok yang telah sampai di sebuah terowongan menuju Terminus, di mana Glenn kembali menemukan pesan dari Maggie. Dia berkata bahwa jika mereka bisa menyusulnya, setelah mengecek tulisan darah yang berada di tembok masih basah. Lalu Abraham mengatakan bahwa mereka tak yakin untuk melewati terowongan tersebut, karena menurutnya mereka akan lebih aman untuk memutarinya. Namun Glenn yang tak menyetujui hal tersebut, karena untuk memutar terowongan akan membutuhkan waktu selama 1 hari. Maka dari itu, karena Abraham merasa itu sangat mengkhawatirkan bagi keselamatan Eugene, pada akhirnya Abraham memutuskan untuk berpisah. Lalu Abraham memberikan beberapa kaleng makanan serta lampu senter kepada Glenn. Alhasil karena perpisahan itu hanya menyisakan Glenn dan Tara yang kini mulai masuk ke dalam terowongan tersebut. Namun, tak lama setelah berjalan menelusuri terowongan gelap ini, perjalanan mereka pun seketika berhenti ketika mereka terhalang oleh reruntuhan yang telah menimpa para zombie. Lalu mereka pun segera menaiki reruntuhan tersebut, dan di sana juga mereka melihat sekumpulan zombie yang masih hidup. Sontak Glenn yang menyinari para zombie tersebut, seketika mulai memperhatikan para zombie itu yang jelas-jelas ia tak menemukan Maggie di antara kawanan zombie, yang mana artinya Maggie berhasil melewati ke terowongan tersebut dengan selamat.
Alhasil untuk mengalihkan perhatian para zombie, Glenn pada akhirnya menyimpan senter itu di area sisi lain. Kemudian Glenn dan Tara pun segera melewati sisi reruntuhan sebelah samping. Namun tiba-tiba saja, Tara pun tergelincir membuat kakinya itu tertimbun reruntuhan, membuat Glenn seketika yang panik, berusaha menyelamatkan keberadaan Tara sekarang juga. Sementara di sisi lain, Abraham, Rosita, dan Eugene yang pada akhirnya menemukan sebuah mobil. Di sana Rosita yang menyetir dan Eugene melakukan petunjuk arah sesuai peta, sedangkan Abraham tertidur. Seketika mobil kini terhenti sesuai arahan Eugene, dan saat Abraham terbangun dan menanyakan mengapa mereka berhenti, lalu Eugene mengatakan bahwa jika Glenn dan Tara berhasil keluar dari terowongan itu, maka mereka akan keluar dari sana. Yang mana sepertinya Eugene yang tertarik pada Tara, enggan meninggalkan Tara begitu saja. Lalu ketika Rosita dan Abraham tengah berdebat akan rencana mereka ke Washington yang terus saja terhambat, tiba-tiba di sini Eugene pun seperti melihat sesuatu. Lalu Shin pun kembali kepada Tara yang meminta Glenn untuk pergi meninggalkannya untuk mencari Maggie dan mengatakan, meski Glenn telah berhasil membantunya itu, maka Tara tetap tak akan bisa berlari karena para zombie sangat banyak. Namun Glenn yang tak mau meninggalkan Tara sendirian di sana. Lalu Glenn yang menembak dan berhasil membunuh beberapa zombie hingga pada akhirnya pelurunya pun habis. Alhasil dengan itu, tak lama kemudian beberapa orang pun datang dan langsung menembak para zombie yang tersisa, yang mana ternyata itu adalah Abraham dan yang lain. Serta di sana juga telah ada Bob, Sasha, dan Maggie. Masalah itu Maggie pun segera memeluk Glenn. Ternyata yang dilihat oleh Eugene di luar sana adalah Sasha, Maggie, dan Bob yang baru saja keluar dari terowongan tersebut. Dengan itu lalu Glenn mulai memperkenalkan Tara pada Maggie. Kemudian Sasha bertanya pada Glenn apakah Eugene mengetahui penyebab wabah tersebut. Lalu Glenn menjawab bahwa Eugene mengetahuinya dan ia adalah aset bagi kehidupan manusia. Dan Eugene mengatakan bahwa mereka baru setengah berjalan untuk mendatangi Washington. Sementara ke terminus mereka hanya membutuhkan waktu 1 hari saja. Kemudian Rosita mengatakan bahwa tak ada salahnya mereka memeriksa ke sana untuk sekedar terlebih dahulu beristirahat. Setelah itu Abraham pun memutuskan untuk mengikuti mereka karena esok harinya mereka akan pergi ke sana. Setelah itu mereka pun akan pergi ke Washington DC guna membawa Eugene sang ilmuwan. Lalu Shin pun kembali di mana Len menghampiri Daryl yang tengah tertidur. Seketika saat itu juga Len langsung menuduhnya bahwa dia telah mengambil setengah kelinci yang berada di dalam tasnya itu. Joe yang melihat hal tersebut langsung mengambil tas Daryl dan menanyakan apakah Daryl yang mengambil kelinci Len. Daryl yang tak tahu menahu dan menjawab jujur bahwa ia tak mengambil apa-apa. Namun saat Joe mengeluarkan isi tasnya, yang ternyata kelinci milik Len berada di sana. Len yang terus saja menuduh Daryl membuat Daryl yang tak terima dituduh Len berusaha melawan. Namun hal mengejutkan terjadi ketika Joe memukul Len karena ia mengetahui kejadian sebenarnya di mana Len telah menjebak Daryl dan lantas mengarahkan yang lain untuk memberikan pelajaran kepada Len. Karena di dalam kelompok ini dilarang keras untuk berbohong. Sementara itu terlihat Daryl yang kembali melanjutkan tidur dan mulai terbangun setelah beberapa waktu, di mana ia melihat bercak darah di lantai tersebut. Saat Daryl berada di sana, dia melihat Len yang sudah tewas. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanannya dan melihat sebuah pengumuman yang menunjukkan arah menuju terminus. Daryl yang menanyakan apakah Joe mengetahuinya dan Joe menjawab bahwa itu adalah kebohongan karena di sana tak ada perlindungan serta mereka tak akan menerima kelompok seperti mereka. Di mana Daryl yang kini bertanya apa tujuan mereka. Lalu Joe menceritakan bahwa sebelumnya itu mereka berada di satu rumah dan di sana ada seseorang yang bersembunyi di dalam rumah itu, di mana orang itu telah menyerang teman mereka dan membiarkan temannya itu berubah menjadi zombie. Di mana mereka yang murka dan hendak melacak keberadaannya. Daryl pun menanyakan apakah Joe pernah melihat, hingga Joe yang berkata jika ia tahu orang tersebut, yang mana tanpa Daryl sadari jika orang yang mereka cari nyatanya adalah Rick. Sehingga cerita pada akhirnya kelompok Glenn yang telah berada di terminus, mereka yang berusaha berhati-hati memasuki terminus. Lantas di sana pun mereka disambut oleh seorang wanita bernama Mary. Lalu Shin pun beralih terlihat Rick, Mason, dan Cal yang tengah menyiapkan makanan. Lalu Cal pun ingin ikut bersama dengan ayahnya untuk mengecek perangkap yang telah dipasang oleh Rick. Oleh karena itu, Rick juga turut mengajak Mason untuk ikut. Ketika sampai di perangkap itu, Rick mendapatkan sebuah kelinci yang masuk perangkapnya. Dan Rick langsung berkata bahwa setidaknya kelinci itu cukup untuk mereka makan. Dan pada akhirnya, Rick pun sedikit mengajari mereka berdua bagaimana cara memasang jebakan. Namun tiba-tiba saja mereka mendengar suara berteriak meminta tolong. Cal yang segera berlari ke asal suara itu. Seketika melihat seorang pria yang tengah dikerubuni oleh para zombie. Saat Cal akan menolong pria tersebut, tiba-tiba Rick mencegah dan juga mengatakan bahwa mereka tak bisa menolong pria itu. Tak lama kemudian mereka yang melihat pria itu dimakan oleh para zombie, membuat mereka yang tak punya pilihan. Saat itu juga mereka bertiga pun segera pergi dari tempat tersebut. Setelah mereka tiba di perjalanan, Mason mengatakan jika ia mengira akan ada rumah atau sebuah toko di sekitar jalan untuk mencari makanan. Namun mereka yang tidak kunjung menemukan apa-apa. Tak lama kemudian mereka melihat sebuah mobil dan mereka pun segera memeriksa mobil tersebut hingga waktu menunjukkan malam, membuat mereka terpaksa melakukan peristirahat di area itu. Di sana pun terlihat Cal yang telah tertidur sementara Mason dan Rick tengah berjaga di luar, di mana mereka yang hampir sampai di terminus dan Mason pun menjadi penasaran seperti apa terminus,
Hingga tak lama kemudian mereka pun mendengar suara ranting pohon. Rick yang segera melihat sekeliling. Hingga kemudian tiba-tiba datanglah kelompok Joe yang berhasil menemukan mereka untuk membalaskan dendamnya itu. Lalu Joe langsung menurunkan pistol kepada Rick. Tak lama kemudian Daryl yang baru saja sampai tiba di sana langsung berusaha menghentikan Joe karena ia tak mengira bahwa orang yang selama ini dicari oleh Joe adalah Rick. Lalu Daryl meminta mereka untuk melepaskan mereka dan sebagai gantinya Daryl mempersilahkan Joe memukulinya sampai mati. Akan tetapi Joe mengatakan bahwa Rick telah membunuh rekannya itu karena Daryl telah melanggar aturan karena memihak orang yang salah. Saat itu juga Joe menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Daryl. Di sana pun terlihat seorang pria yang menarik Carl keluar dari mobil. Rick yang meminta mereka untuk melepaskan teman-temannya serta anaknya karena dialah orang yang mereka cari. Hingga Rick yang tak kuasa ketika melihat Carl hendak dilecehkan dan Daryl hampir di ujung kematian. Pada akhirnya ia yang benar-benar tak kuasa menahan amarah seketika mulai berusaha balik melawan ketika Rick membunuh Joe dengan cara menggigit leher Joe. Saat itu juga anak buah Joe pun yang lengah membuat Mason dan Daryl memanfaatkannya untuk membalikan keadaan. Di sana terlihat Rick yang marah pada pria yang akan melecehkan anaknya itu. Seketika lalu Rick pun langsung membunuh pria tersebut dengan menusuknya secara membabi buta tanpa rasa ampun di tengah hadapan para kelompok karena ia tak bisa menahannya lagi. Alhasil keesokan hari terlihat keadaan Rick yang kacau. Di sana juga terlihat Carl yang tengah tertidur di dalam mobil dengan ditemani oleh Mason. Tak lama kemudian Daryl pun datang menghampirinya dan memberikan kain basah untuk mengelap darah yang berada di wajah Rick. Lalu kemudian Daryl mengatakan bahwa ia tak tahu mereka siapa karena tadinya itu ia bersama dengan Beth, namun Beth yang hilang. Setelah itu kelompok Joe menemukannya, lalu mereka mencari seseorang dan Daryl tak tahu jika orang itu adalah Rick. Rick juga mengatakan bahwa itu bukanlah salah dari Daryl, yang mana yang terpenting Daryl telah kembali dengan mereka. Setelah itu mereka berempat pun segera melanjutkan perjalanannya menuju ke Terminus, di mana mereka yang hampir dekat namun tidak percaya kepada Terminus. Seketika Rick ingin mereka melewati hutan karena ia belum tahu orang-orang di Terminus, dan seharusnya mereka pun tetap waspada. Dengan itu Rick yang meminta mereka untuk berpencar dan mengawasi tempat tersebut, di mana Rick mengajak Carl untuk pergi bersamanya, namun Carl memilih ikut bersama dengan Mason. Mason pun menanyakan hal itu pada Carl mengapa Carl tak ikut bersama dengan Rick. Lalu Mason berusaha menyadarkan Carl jika Carl tidak perlu takut pada Rick karena ia melakukan kekejaman itu karena untuk melindunginya dan Rick bukanlah monster yang perlu Carl takuti. Hingga Rick yang kurang yakin kepada Terminus seketika berusaha menguburkan tas yang berisi senjata untuk berjaga-jaga. Setelah itu mereka pun mulai memasuki Terminus dan berjalan dengan berhati-hati. Hingga pada akhirnya mereka pun menemukan sebuah ruangan di mana di sana terlihat beberapa orang yang terlihat tengah bekerja. Lalu di sana juga ada seorang wanita yang tengah melakukan siaran radio. Lalu Rick yang mulai menyapa mereka membuat kegiatan orang-orang itu pun berhenti. Hingga terlihat seorang pria memperkenalkan diri bernama Garrett, dan Garrett pun menyambut kedatangan Rick dan yang lain. Lalu di sana Garrett menyuruh Alex untuk mengantarkan mereka ke tempat yang mereka seharusnya. Lalu kemudian Alex yang membawa mereka kepada Mary dan meminta Mary untuk memberikan makanan, di mana Rick terus saja memperhatikan sekeliling tempat tersebut seakan-akan terus berjaga-jaga. Hingga tiba-tiba Rick yang melihat sesuatu yang aneh di dalam saku Alex. Kemudian Rick segera merampas arloji di saku Alex dan mulai menyanderanya, dan ia menanyakan di mana Alex menemukan arloji tersebut karena arloji itu milik Herschel yang diberikan kepada Glenn. Lalu Alex mengatakan bahwa ia menemukan arloji itu dari orang yang telah mati. Namun di sana Rick yang tidak percaya. Seketika Rick yang juga mengenali rompi peluru milik Glenn, tak lama kemudian Garrett datang dan menanyakan apa yang diinginkan oleh Rick. Lalu Rick menanyakan di mana rekan-rekannya itu. Hingga Garrett yang memberikan isyarat pada anak buahnya untuk menembak Rick, namun Rick yang berhasil menghindari tembakan itu, di mana ia menggunakan Alex sebagai tameng, di mana orang-orang yang berada di sana pun mulai menembaki Rick, Carl, Mason dan juga Daryl. Mereka yang terus menghindar dari beberapa serangan yang tidak kunjung berhenti. Seketika penyerangan itu menuntun mereka tiba ke sebuah ruangan yang cukup aneh. Di sana Mason menyadari sesuatu, jika orang-orang itu seperti berusaha tak membunuh mereka, di mana tembakan itu hanya menakut-nakuti mereka. Dan benar saja, Rick yang diarahkan ke suatu tempat yang telah dikepung oleh para kelompok Terminus. Saat itu juga Rick dan kelompok yang tidak bisa berbuat banyak seketika mulai menurunkan senjata mereka dan masuk ke dalam kereta satu persatu ketika diarahkan. Yang mana di dalam gerbong kereta dalam gelap itu nyatanya terdapat Glenn serta kelompok lain, di mana Rick yang menyadari Tara sekutu gubernur. Lalu Maggie mengatakan bahwa Tara dan Abraham jika sekarang mereka adalah teman yang telah berjuang bersama-sama. Alhasil Rick yang memiliki ide. Seketika Rick berkata bahwa orang-orang Terminus ini akan merasa menyesal karena berurusan dengan orang yang salah. Hingga film The Walking Dead Season 4 episode 13-16 pun kini selesai.